Eh, oh my God. Gue mau nanya sama lu. Gue mau nanya sama lu. Apa? Coba jujur nih ya kan teman-teman ya, sambil jangan lupa tap-tap layarnya supaya viewers kita cakep. Ya, Coba teman-teman juga jawab. Uang cash berapa banyak yang ya. lu pernah pegang dan lihat di tangan lu sendiri seumur hidup lo? Lu jebak gue. Enggak, gue nanya. Apa jebak? Sekali lagi ya. Lo pernah pegang uang cash, nyata di tangan lo pegang dan lo lihat berapa banyak? Lo diem dulu, gue mau bacain komentar Gokil, teman-teman. gokil, gokil. Nyata ya, nyata di tangan lo ya, real, real money, gepokan ya. Nih, sekarang gue mau bacain. Lo Ih diem, gila, lo diem, lo ih diem. gila, Gue bacain gila. komentar yang pada nongol, oke? 300 juta, 18 juta, 2,3 M. dua Edan. ratus juta tapi bukan uang sendiri. Gue nggak ngomongin uang lo apa bukan, terserah. Pokoknya duit lo pegang, lo lihat. 1,5 M, 70 juta, 5 juta, 1 M, 500 juta, 500 juta, 120 juta, 10 juta, 1 M uang kantor, 500 juta, 100 juta, 200 juta, 500 juta, 200 juta, 500 juta, 500 juta. Oh, pernah pegang 7 M, 100 juta, sedus mie instan, 5 juta, 1 M, 1 M. Tajir-tajir loh yang nonton nih. Wow. 120 1.200 apa US 2,3 M 4 ransel. Gue baru tahu kalau komentar kita tuh bisa di slide ke kanan terus jadi gede. 200 Masa? Coba. miliar, Nggak bisa gue. Enggak. Gue 32 M, keluarnya 20 namanya dia. juta. Enggak. Bisa. Oh tuh, orang perpajakan lagi ngintip. Ya orang nggak ngebahas duit gue sendiri. Iya tuh coba nih ya, nih gue lagi cobain tuh. Wow. 20 juta. Oke, oh dari dulu. Oke, iya baru tahu yang maklum, maklum, maklum. Oh, kalau aku sebagai host bisa, web. Oke. 10 juta tapi di dalam mimpi 200 juta. Oke. Juaranya 1 T. Oh, ada yang bilang 1 T. Oke, sekarang gue akan kembali ke Iwet ya. Iwet, lo pernah pegang uang cash? Berapa? Real money in your hands. Lo nggak akan nanya kan uang siapa? Lo nggak akan nanya kan dapat dari mana? Nggak, terserah mau uang kamu, uang klien, uang kantor. Asal uang ya, bukan uang monopoli. Awas. Gue lupa ya, kayaknya sekitar 2 M deh. 2 M. Ya. Sebanyak apa tuh 2 M tuh di tangan lo? Kalau nggak salah 4 kotak Lion Star. Lion Star tuh apa? Trommel. Bukan. Kotak peti. Lion Star. Peti. Hah? Kardus. Peti. Peti. Peti Lion Star lu tau gak sih? Kadang-kadang anak kecil tuh kalau nyimpan mainan tuh ibunya suka beliin peti gitu. Peti. Box. Kontainer peti. Kontainer peti. Itu berapa petak? Berapa itu? 4. 4 kayaknya. 4 kotak gitu. Oke, 100 ribuan. Iya. 4 ya. Kayak Hah? apa? Kayak apa rasanya lu ngelihat 2 M? Takut awalnya. Banyak banget gitu ya. Banyak banget. Iya sih. Itu kalau diambil segepok aja nggak ketahuan. Udah gitu kalau lu ambil segepok lu ngitung ulangnya males nggak? Males. Males. Rupiah atau USD? Rupiah. Rupiah. Mm-mm. Oke. Kenapa lo nanya gitu? Lu tanya dong gue. Kita tuh siaran Oh berdua. iya. Lu pakai sunblock sama ngasih lihat serum Avoskin. Abis ini gue juga nggak mau kalah. Gue mau kasih lihat serum sama sunscreennya Avoskin gue. Gue nanya uang. Lu juga tanya dong. Temennya tuh pengen ditanya. Walaupun gue bukan Cece Karamel, gue Ya, bukan streamer. Streamer gue tuh baru usianya less than a year. Tanya dong, ya. tanya. Lo berapa yang lo pegang? Oke. Uang gue sendiri 10 juta rupiah. Oke. Oke. Ya, Itu aja itu udah lama banget ya. ya. Tapi manajer gue pasti masih inget tuh. Itu waktu itu gue belum punya kartu kredit,
mau bayar rumah sakit. Adik gue di rumah sakit Tebet. Ya, 10 juta. Itu aja tebal banget amplopnya. ya, Tebal banget. Sampai disuruh ngitung aja gue males. ya. Ya, 10 juta. Gue tuh jalan tuh kayak udah, aduh, dia ngeliatin gue, dia ngeliatin gue gitu. Jalan, Restless. heeh, timbang jalan mau ke kasir, dari kamar ke kasir. Hah, 10 juta, Jack, terus? waktu itu di rumah sakit. Terus gue pernah pegang eh apa mata uang Taiwan, Yuan. yuan. Ya, Heeh. 100 juta punya Yogi. oke. Terus? Sorry, enggak. 100 juta rupiah udah jadi US dollar punya Yogi, mau dibayar ke rumah sakit di Taiwan. Oke, oke. Dah. Udah, itu paling paling tinggi. 100 juta Kenapa rupiah itu di dolar berapa ya? Pokoknya gitu deh. eh eh 100 juta tuh sekitar 80.000 ya? Iya, tipis. Iya, Dolarnya tipis. iya. Kenapa lo nanya ini? Kenapa? Iya. Oke, pasti teman-teman udah tahu dong, ya. Yang 10.000. 10.000 US dollar kali ya. Si Iwet nge-lag. Pernah pegang duit 2M tapi nggak punya wifi. Ding, 8.000, 8.000 US. Iya, sekitar Siapa? sekitar segitu ya. Halo? Iya, iya, iya. Oke. Sebentar. Bo, Ah, ada yang pernah ngitung uang 34M di parkiran beli si Arfi. oh wow. Aduh ini berat banget, udah ah. Semobil si Arfi ngitungnya di parkiran IKEA 34M. Oh, beli apa 34M? Gokil. Nggak, gini, Beli mobil. gini. Semalam kan ramai tuh gaduh pemberitaan viral. Hmm. Nggak usah kita sebut namanya, ya. Hmm. Seorang sosialita yang diduga terlibat money embezzlement, terus Hmm. rumahnya digeledah, didatangin petugas. Yang menyita perhatian gue, menyaksikan berita itu adalah petugas menyita di dalam rumahnya. Lu belum ngikutin beritanya ya? Belum. Money embezzlement apaan sih, Bu? Penggelapan uang atau terlibat korupsi. Oh, oke, oke, oke. Pokoknya inilah ya kejahatan dengan uang lah gitu ya. Terus. Ah, ah. Di Terus berangkasnya, uang di rumahnya. Lu tahu nggak berapa tebakan lo? Cash ready di 100 M. rumah aja. Hah? 100 M. 100 M. 33M. Oh, sama kayak yang tadi lagi ngitung uang di CRV. Gue Kacek 1 M. sampai gini loh nonton nonton berita tuh gue gini. Awalnya kan gue sambil ya nyambil ngupas apel, gue gini. Ya Allah, timbang duit segitu aja ribut. Terus gue gini, 33. Hah? 33M. Di kuping gue tuh 3M. Nah, 3M aja tuh di rumah banyak loh. Ini iya. 33M tuh sebanyak apa, Bo? Ditaruhnya di mana sama dia? Uang itu. Memang bentuknya dolar. Kan katanya campur tuh 3M Ya. rupiah, ada juga yang dolar. Tapi kan tetap aja, Wet. Apa rasanya sih lu tidur di dalam rumah lo beserta dengan kasur dan bantal lo punya 33M? Ya, pertanyaan gue, itu ditaruh di mana uangnya? Di brankas atau di apa? Berangkas. Brankasnya gede berarti dong. Ya, dikasih lihat sih segede kardus Indomie, Kecil berarti. tapi di beberapa kamar. Oh, ada beberapa brankasnya. Iya, sama ada emas, emas kapingan, kepingan. Kepingan. Oh, wow. Oh, sama ada Wow. di office juga iya uangnya, uang ready-nya di office. Tapi 33M loh, emang campur emas batangan, dolar, Singapore dollar, terus rupiah yang rupiahnya 3 dolar gitu ya. Oh, Wow. gue sebagai rakyat jelata yang baru cuman pegang uang 10 juta aja dan merasa diri kaya raya dan gue restless berasa diliatin semua orang. Gue ngebayangin loh, 33M itu Wow.
IG-nya langsung lenyap katanya Adi. Siapa, Bo? Ada pernah gue juga pernah wawancara tuh jadi tamu di Brunch with Tiff. Kayaknya gue tahu deh. Iya, tapi kan masih dugaan. Usahanya Iya, masih bohong. dugaan. Oh Ini iya iya, dong, dugaan kan, masih belum dugaan. terbukti kan? Bisnisnya ini kan, yang kelihatan Apa itu, bros? perhiasan, perhiasan gitu bukan? Nggak tahu aku bisnisnya apa. Oh no. Oh, timah, timah. Kasus timah, tapi ini dugaan ya, masih belum tentu dia terlibat atau apa, jangan-jangan cuma dititipin atau apa segala macam gitu ya. Iya, dan kalau headline berita adalah money embezzlement timahnya itu ratusan T, Bo. Ya no wonder dia punya 33 M. My God. Hebat ya. Gue sih tepuk tangan loh. Oh my God. Lu interview dia di Brunch with Dave acara apa? Beauty, jadi beauty clinic, terus beauty clinicnya ngundang Oh, gue dia, tahu. Gue dia tahu. kliennya, dia kliennya. Iya, iya, gue tahu tuh, gue inget tuh. Beauty kliniknya juga gue inget lagi. Ya, she is the client of the doctor. Oh, Orangnya baik loh. Ya iya. iya, mana ada sih orang jahat di dunia ini? Iya. Oh, wow. Ya, Oh, wow. crazy loh. Makanya the moral of the story adalah kan itu banyak juga tuh Iwet yang mengaku pernah membuat status gini. Lo tahu kan anak sekarang kreatif-kreatif. Banyak kan yang suka bikin meme status-status gini. Kerjalah yang rajin sampai lu bisa punya uang seperti Cici HL gitu. Terus gini, ya no wonder kita mau kerja sampai besok juga nggak akan kejadian gitu loh. Iwat, kok lu freeze? Halo, botak. Halo, teman-teman bisa lihat saya? Halo, halo, aman ya? Oh, Iwet yang freeze ya? Oh, biasa daerah rumah susun gini kalau jam segini memang rebutan sinyal. Sinyalnya langsung biarpet ngomongin duit 33 M ya. Iya, biasa cuman megang duit 10 juta, punya duit sendiri ya. Daerah-daerah rumah susun gini, nih jam segini nih orang pada kerja dari rumah kan? Rebutan internet ya. Sinyalnya rebutan ya, bandwidthnya nggak kuat bandwidthnya. Kita ada di daerah yang ya begitu dia. Aduh, gue ketawa sendiri ya. Yang aku tinggal di apartemen, rumah susun say. Cuman kebetulan aja bertingkat ya. Oke, undang lagi. Iya sebentar ya. Oke, shh, diam. Aku undang lagi. Soalnya biasanya dia nongol. Ntar deh ya, aku tuh kan nggak bisa multitasking. Wait, Iwat, invite. Tuh, sip. Bercanda ya. Jangan terlalu serius, kita mah berdua badut-badut. Badut-badut lawas. Rebutan wifi. Aduh, thank you loh. Snow White, Sugeng, Jo Huta Juju. Iya, aku temennya Richard. Lia, Mona, hai, good morning. Ini lagi pada di mana nih? Pagi-pagi hari ini. Oh, aku nggak bisa. Iwet, gue udah undang lu. Tunggu sebentar. Duh, Wet, udah tuh tulisannya udah invited, Wet. What do you want me to do? Tinggal lu accept. Sebentar ya. Halo, cek cek cek. Baru bangun. Astaga, semalam tidur jam berapa? Jam segini baru bangun. Iwet, kok lu cuma kedengaran napasnya doang? Iya, tapi kok lu nggak muncul di layar gue? Hai teman-teman, baru bangun. Hari ini nggak kerja.
Ih, aku mau ambil juga Avoskin aku dong, si Iwet pamer Avoskinnya. Ntar deh, tunggu dia nongol dulu ya. Ih, kan gue yang paling tahu skincare tuh gue. Gue nggak boleh kalah. Emang dia doang yang baru yang kenal Avoskin. Gue juga kenal Avoskin. Gue udah pernah datang ke pamerannya Avoskin di Bandung, say. Apa lo? Apa lo? Gue kenal orang-orang Avoskin. Orang-orang Avoskin pernah ketemu gue. Mereka tahu gue di TikTok. Nah, invite lagi si Iwet. Bentar. Hai. Kenapa sih tadi? Nggak tahu. Coba ya, bentar ya. Coba lu Lu mau ngomong, lu ngomong. kemana? Lu ngomong, bentar gue mau nyalain wifi. Anjing. Dia kenapa tadi guys? Kok tiba-tiba mati? Gue di-kick ya sama dia ya? Hah? Apa yang terjadi kak sebenarnya kak? Hah? Coba, tolong dikasih tahu sama saya. Ada apa nih? Ya kali gue nge-kick lo, kita mah nggak main kikikan, say. Kita mah mainnya cekikikan ya, bukan kikikan ya. Iya. Cekikikan. Ternyata kikikan itu orang Chinese ya. Cekikikan. Dia ece-ece. Oh gitu. Heeh. Menurut lu lucu tuh. Banget. Gue lucu banget. Lu udah Apa bisa nih? tuh main nama. Halus ya cara gue ya. Nggak kelihatan kan kalau gue tuh mau pamer. Halus nggak? Nggak kelihatan banget. Itu kayak Fata Morgana depan muka gue tuh kayak apa tuh? Halus ya? Apa tuh gitu. Heeh. Halus ya? Iya, Kayak iya. punya uang 33 M tapi nggak ngomong-ngomong ya. Halus ya? Iya, iya. Tapi gue tadi mau tanya soal si 33M itu. Jadi, dia itu memang memang udah dikenal sama netizen sebagai Crazy Rich Asian yang tinggal di Peak gitu. Apparently ya. Jadi, Yang maksud gue sampai kalau ada meme yang kerjalah kamu yang rajin sampai kamu punya uang seperti Cici HL gitu tuh kan artinya orang-orang udah pada tahu dia dong. ya, karena dia udah beberapa kali apparently menjadi tamu di podcast-podcast para selebriti Indonesia, all the big names gitu. Gue pernah lihat Ashanti wawancara, katanya Joy Williams juga pernah wawancara. Boy, bukan Joy. Iya, Boy. Boy. Iya, Boy. Lu bilang Joy William. Enggak. Ya Joy udah. Williams. Terus abis itu, Pernah masuk TV katanya. oh, kok gue nggak Sama, tahu ya? iya. Orangnya baik loh. Iya iya, oke 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 oke. Jadi dia terlibat tuh di situ ya. Iya, mudah lebur gitu sama orang. Gue bilang Joy, sorry salah. Mudah lebur gitu. Ada orang-orang yang mudah lebur kan gitu. Mudah bergaul, mudah bergaul. Oh, Hmm. tapi ini yang gue khawatir ya. Gue nggak bermaksud bilang dia apa-apa segala macam gitu ya. Cuma lu tahu kan banyak sekali sekarang usaha-usaha yang bermunculan. Ya. Ya, terus kemudian kan suka pada bingung nih uangnya dari mana ya? Ah, Itu banyak yang begitu, Bo, soalnya. maksudnya goib gitu ya. Iya, iya. Jadi si modalnya tuh goib gitu. Hmm. Iya, tapi gue setuju sih sama lu, Wet. Sekarang itu banyak bermunculan orang-orang kaya ke permukaan. Gue pikir karena kita udah tua aja, sehingga kita mulai tidak mengenal Iya. siapa-siapa saja para pemain orang kaya. Kalau zaman dulu kan gampang ya, Iwet ya, mengenali Iya. orang kaya tuh gampang gitu ya. Heeh. Kita kenal kemunculannya, wawancara-wawancara mereka di majalah, di televisi, Iya. event-event sosialita itu terpilih dan terkurasi banget gitu. Kalau sekarang kan kayaknya instant dan easy banget kan. Itu Udah gitu dia. kan dan udah gitu kan orang kita kan follower ya Iwet ya. Mm-mm. Lu Mm-mm. setuju nggak teman-teman? Orang kita kan follower ya. Dalam arti gini, lu mendapatkan titel Crazy Rich di satu podcast yang terkenal, langsung podcast-podcast yang lain pengen ikutan juga meliput lo dan melabeli lo dan membahas mengenai ke Crazy Richan lo. Iya. Karena Iya. kita tuh emang bangsa follower. Iya. Iya. Iya, benar, benar. Lu benar. Makanya, aduh prihatin gue. Gue baru tahu nih berita ini. Iya, makanya tapi memang peak itu luar biasa ya. Selain berita itu, kemarin juga yang ramai adalah lu lihat, lu nggak sempet nonton kali ya. Lu Nah, di mobil ngapain sih kalau supir lu nyetir? kalau gue nggak tidur, gue buka email sama WhatsAppan sama tim gue.
Buka TikTok dong, nonton berita. Lanjut, ada apa di pick? Ada mobil, ada mobil expander. Oh Expander iya, expander, Mitsubishi. expander. Iya, iya, nabrak Porsche. Iya, gue pikir kan Porsche, gue udah sering lihat Porsche ya. Kalau pengantin gue kawin, bikin priwet, Porsche Porsche ya, puyeng-puyeng mobil gitu, gue udah tahu. Tapi gue tuh nggak pernah tahu loh kalau harga Porsche itu 9,9 M. Bisa lebih. Iya, jadi si Expander itu nabrak Porsche 9,9 M, oh 8 M. Nabrak gitu. Bo, itu kan rasanya kayak kayak gue warga Tangerang mau sun pipi Helena Lim yang nilainya MM-an gitu. Gue sun pipi terus gue gigit gitu. Kali Helena Lim gini, gue ditampar kali sama dia gitu. Jangan digigit. Muka gue muka mahal. Oh my god. Gila ya. Gila ya. Gila ya. Itu kayaknya kecelakaan deh. Gila ya. Sementara gue masih pagi-pagi skincarean pakai Avoskin. Gue nggak usah gitu ya. Gue beli Avoskin ini. Avoskin kan maksudnya lumayan terjangkau ya. Iya. Memutuskan mau beli skincare aja. Gue mesti baca review, lihat review di TikTok. Ya, I want to spend 200.000, 150.000 aja baca review, nanya kiri kanan, nanya sama orang Avoskin yang gue kenal. Serum yang ini tuh cocok nggak sih untuk hiperpigmentasi? Karena gue takut salah. Gue nggak mau boros, ngerti nggak lo? Kita nih, apa rasanya tuh punya duit MM-an begitu? Iya. Ini maksudnya bukan gue tadi gue bilang bahwa sementara gue pagi masih skincarean pakai Avoskin jelek ya. Maksud gue tuh kayak eh gue skincarean pagi-pagi aja tuh masih live TikTok gitu tuh kayak bangga banget gitu. Sementara orang udah nabrakin expander ke Porsche, nemu 33 M di rumahnya. Gue kayak oh my god, nih zaman apa sih? Merasa miskin ya? Jiwa miskin lu bergejolak nggak? Aduh, ya Allah. Mumpung nih ya, mumpung. Gue pakai lagi deh ya. Nih ya, patenol gue ya, patenol serum gue pakai lagi dah ya. Tadi ada yang bilang katanya pakainya sama ya kayak aku. Yang kuning. Ini warna apa sih oranye? Orange, orange, orange. Berarti keluhan lu sama. Apa sih Hiperpi- itu? Itu hiper, buat apa tuh? hiperpigmentasi, menyamarkan kerutan, garis halus untuk membuat kulit kusam jadi lebih cerah yang ini. Dia apa kandungannya tuh dia? Hasil konsultasi dari review sama gue nanya sama orang Avoskin buat Apa tuh dia? gue. Serum! Apa tuh? Serum! Kandungannya apa? Kalau ini kan patenol, mugwort. Itu apa? Cranberry sama licorice sama tranexamic acid, glycolic Oh. acid. Lu nggak usah nanya-nanya kandungan, lu juga nggak ngerti nih. Yang penting dia mudah menyerap, easy to use, pakainya pagi, sore, sama. Nah ininya gue sama sama lu, ininya gue sama. Enggak, lu salah. Gue ngerti. Itu kayak vitamin C. Makanya dia mencerahkan. Iya. Kali. Gitu. Kalau ini good for skin barrier. Nah, yang gue suka dari si Great Shield Sun Essence ini, SPF-nya 50. Kan gue anaknya outdoor ya, kalau beli kerupuk, beli telur, beli gula, kan gue mesti lewat Iya. gedung. Ya. Jadi apply-nya nggak repot. Gitu. Ngerti? Maaf, nggak bisa taruh keranjang kuning karena belum sempet. Teman-teman cari sendiri deh ya. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Gitu. Nggak apa-apa yang kita nggak punya 33 M. Yang penting kulit kita sehat yang. Yang penting nggak ada Benar. pigmentasi yang. Iya, 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 iya. Iya, benar, 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 benar. Berapa kali dalam sehari? Kalau ini 2 kali sehari, pagi dan malam aja. Karena dia emang fungsinya adalah untuk skin barrier kan. Ini terutama kalau misalnya kalau yang gue ya, ini terutama kalau misalnya lo punya masalah sama kulit breakout, merah-merah, dia iritasi, nah pakai ini bisa dibilang kayak P3 kayaknya gitu. Gue kalau pakai sunscreen cuma sehari sekali loh, Wet. Pagi doang. Ini nih loh, si patenol Oh iya, kalau serum. Kalau bisa serumnya. nyebut nama serumnya dengan tepat sih kalau gue tuh
cuman taunya Your Skin Bay. YSB, Your Skin Bare. Iya, ini soalnya kak, gue tuh, nah ini bedanya lo sama gue. Kalau gue itu beli skincare, gue cek kandungannya. Jadi Masa? gue cari tahu, iya, Lu gitu, lu tipe yang gitu? iya, glycolic acid, retinol, kayak patenol nih pasti ada retinolnya di sini nih. Lagu lu. Coba Ih, kalau gua sebutkan ini kandungannya apa, berarti lu bisa menyebutkan coba, nama-namanya. Apa coba, fungsi-fungsinya? coba. Gue tuh sebetulnya, gue suka baca-baca, tapi semenjak gue plus gini tuh, udahlah kecil, tulisannya putih tuh gue repot, ngerti nggak Lu lo? udah tahu belum caranya gimana? Lu foto, lu zoom fotonya. Lah handphone gue pakai live sama lu botak. Marah lagi emosi anjir. Gampang banget marah Gusti. Coba gue tes. Trane, trane, samic acid, tranexamic acid, glycolic acid, cranberry, licorice. Pokoknya gini, semua yang ada acidnya itu fungsinya adalah untuk mencerahkan. Karena dia kaya dengan vitamin C. Termasuk dia tadi ada buahnya apa? Cranberry ya? Cranberry. Nah, cranberry itu juga very high in vitamin C. Terus ditambah zat kimianya glycolic acidnya itu. Tapi Oh. dia juga ada fungsi melembabkan. Pokoknya Gitu. semua yang acid, acid digoyang acid, acid digoyang acid itu mencerahkan gitu ya. Mencerahkan. Oh, ada kayak Pratiwi, hai Coba kan. tuh tanya sama Kai kalau nggak percaya. Kai, kamu udah pernah pegang 33M? Balik. Eh, sama, sama Ya. ya. Gue mau membahas ini. Minggu kemarin, Mm-mm. teman-teman lihat nggak sih? Nanti kita Mm-mm. ketemu kita bahas ya, Kai. Betul. Atau Benar. kapan-kapan kita siaran pagi, kita membahas skincare ya. Mau? Rekomendasi skincare Gua sama mau. Kai. Gua Mau. mau. Untuk ngajarin si botak, Kai. Ya. Nanti kita DM-an ya. Kai mau nggak? Sama kita pilih hari, sama kita pilih tema. Ngajarin si Gua mau. botak, Kai. Kalau gue mah jago, walaupun gue nggak bisa baca kandungannya, tapi gue jago. Gue pakai tuh. Hasil nyata kan? Lanjut. Apa? Tadi lu mau ngomong apa? Oh iya, minggu kemarin, Heeh. teman-teman pasti udah tahu ya, ada satu keluarga bunuh diri, Iwet. Lu tuh bacaannya apa sih? TikTok. Lu aneh banget. Konten yang nyampe di lu tuh aneh-aneh menurut gue. Ini tuh berita besar. Enggak, gue nggak pernah kepapar sama berita orang bunuh diri. Ya lu yang lu follow sama lu like di TikTok cowok-cowok pamer bulket kali. Nggak ada ya. Gue juga nggak tahu. Bo, itu apa akunnya? Ya Allah Tuhan. Akun berita, terus juga di websitenya Kompas udah ada. Kemarin di dokter gue lagi cek darah, gue baca di Kompas, harian Kompas. Bahwa itu satu keluarga, Iwet. Aduh, gue tuh sampai nangis dan jantung gue berdebar lebih kencang loh. Sampai tensi gue naik pas di tensi. Di tensi. Kenapa? Satu keluarga, ayah, ibu, Yang anak loncat dua. gedung. Yang loncat gedung apartemen. Iya. Yang ada satpamnya bilang, iya saya cuma dengar bunyi dentuman keras. Begitu saya lihat ternyata 4 orang. Boh, itu dah. Ya Udah gitu Allah. yang bikin gue merinding ya, mereka itu seusia adik-adik gue sama ponakan gue, Wet. 13, 15 gitu anaknya. Oh my. Keliling hutan. They live in kayaknya ekonominya tuh Turun. declining gitu ya. Declining. Makin turun, terus kayaknya tuh mentok gitu, nggak tahu mau ngapain gitu ya, Iwet. Ih, gue bisa nangis loh ngebayanginnya. Karena orang tuanya itu umurnya 50-an gitu ya. Dan apa ya, tipikal orang kan dibahas rupa-rupa tuh ya, sampai sosiolog UI ikut turun tangan, kriminolog. Karena katanya mereka itu lompat kan dari lantai 21, Web. Itu diikat satu sama lain, Web. Oh jadi mereka rendengan. Berempat itu kayak gelundungin diri terus loncat gitu. Berarti sebetulnya ya,
kayak si orang tuanya itu maksudnya ada resisten dari si anak gitu, dia takut anaknya nggak mau atau nggak jadi lompat atau they cannot decide anak dulu apa orang tua dulu gitu, jadi diikat sama si di talinya itu seolah-olah kita tuh sehidup semati gitu loh, sedih loh Wet, sedih loh, Oh my God. sedih banget. Oh my Makanya God. itu matinya, iya anaknya nggak mau jadi diikat gitu. Itu diskusi di belakangnya ya. Plus tetangga-tetangganya tuh bilang katanya memang mereka tuh ganti mobil dari mobil yang tipe A ke tipe B lebih Dari murah. bagus ke lebih murah gitu. Iya, terus dia kelihatan memang sedikit struggling dalam hidup gitu. Sempat jual apalah, jual telur lah gitu. Terus tapi sama seperti kita warga kosmopolitan, nggak akrab sama tetangga. Terus, get this, ini yang mau gue bahas sama teman-teman. Sosiolog UI itu membahas gitu ya. Dan kan juga dibahas tuh bahwa keluarga ini tuh sebetulnya very religious. Gue tadi menduga malah kayak dia nggak percaya Tuhan. Ternyata nggak ya. Very religious ya. Sebenarnya untuk orang dan katanya ya pembahasannya adalah narasumber ahli ini bilang gitu. Sebenarnya kalau kalau orang yang udah determined mau melakukan bunuh diri itu tuh nggak ada, nothing can stop them, Iwet. Terus? eh Mau agama, mau barrier safety, mau Pak RT, mau tetangga gitu, nothing can stop them. Mereka tuh udah very determined bahwa itu akan menjadi solusi dari semua permasalahan gue. Gila. Itu orang yang udah determined begitu. Kan juga terus dibahas sebetulnya orang kita nih yang punya norma sosial tinggi sama punya buffer spiritualitas tinggi, harusnya tingkat stres kita itu nggak sebegitunya. Hmm. Sayangnya, untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan, norma sosial kan udah semakin tipis ya, Wet ya. Ya. Terus dibahas oleh sosiolog itu. Soalnya, kalau di pedesaan, biasanya satu kampung itu hobi sama profesinya sama. Misalnya, Hmm. kampung nelayan. Semua Ya. sama nelayan. Ya. Semua biasanya punya hobi yang sama. Jadi, Ya. bila ada masalah, misalnya lagi low season nih, Ya. Semua sama. semua sama. Ini masalahnya beda-beda. Ada yang kaya, ada yang super kaya. Jadi makin depres. Iya, masalah hidupnya sama. Jadi ada a sense of belonging yang ditanggung sama-sama. Oh. 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 Kalau di orang kota, pekerjaan kita beda-beda, tingkat stres kita beda-beda. Apa Sosial ekonomi statusnya berbeda-beda. sama kan kita juga udah nggak kenalan ya sama tetangga. Oh. Oke. Gue Aduh. baca berita ini adalah gue pengen bahas sama teman-teman di hati-hati katanya kena warning sama Ben. Oke, I got the message. Tapi I just want to point this out. Yang ingin aku bahas adalah kalau teman-teman punya masalah, rasa stres, cari teman yang bisa cerita. Iya. Bener gak sih Iwet? Iya. Cari orang yang bisa menampung masalah lo. Iya. Kalau istilah gue sama teman-teman gue adalah buang sampah gitu. Iya. Telepon. Gue punya tuh beberapa orang yang, gue mau buang sampah dong. Buang sampah aja. Iya. Dipendam sendiri gitu. Karena kita tuh kan beda ya. Kita orang yang tinggal di kota besar, kita tidak bisa mengandalkan mungkin tetangga kita yang kita tidak kenal. Lo harus bikin komunitas yang nyaman buat lo, yang bisa jadi cushion, yang bisa jadi buffer sehingga kalau lo ada apa-apa, lo tinggal telepon. Gue lagi stres nih gitu. Boleh nggak sih gue cerita? Gue lagi nggak punya duit nih. Pinjam telur boleh nggak sih? Iya Gue kan? ada nih 2 lusin. Iya. Kenapa contoh gue telur? Soalnya sarapan gue telur saya. Iya benar. Iya, 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 iya. Aduh ya ampun. Iya. Huh. Sedih ya. Sedih ya. Gue Iya, baca iya. itu sedih loh. Tapi Terlepas dari diskusinya bahwa mereka apalah apa
Itu sih beda perkara ya. Tapi yang ingin gue bahas bersama dengan teman-teman yang nonton siaran pagi itu adalah tingkat stres hidup di kota besar, hidup susah. Gue inget yang kemarin ceritanya Sophie. Nah, gue baru mau nyambung ke situ tuh sebenarnya. Gue kalau gue cuman lebih bilang gini sih. Tadi kan lo bilang gitu ya, dia religius gitu. Gue cuman mau bilang bahwa ternyata beda ya antara religius sama spiritual apa spiritual apa tuh berarti bahasanya Spiritual. spiritual ya spiritual. Eh, Maksud gue kayak itu tadi religius itu ya lu melaksanakan semua perintahnya, lu beribadah terus, tapi apakah dia cukup spiritual di dalam itu beda gitu. Ibaratnya nih ya, lu pakai ini buat buffer gitu. Ya, tapi apakah lo tidur cukup, air lo cukup, makanan lo bergizi, itu beda kan? Ini buat ngelindungin iya, tapi kalau lo nggak pakai istirahat ya percuma tetap. Yes, gue setuju. Gue setuju sekali lu menganalogikan spirituality dengan skincare. Religious. Yes, religious dengan serum. Iya betul, betul, betul. Ya, lo Ya, akan terlindungi. Iya, kulit lo membaik gitu. Karena ya memang dia fungsinya gitu. Tapi apakah dia akan bisa kuat bertahan? Kalau lo nggak tidur cukup, lo minum airnya nggak bener, makanan lo nggak sehat, lo stresnya tinggi, ya tetap akan breakout lagi. iya betul, betul. Lu pinter loh botak. Mayan ya, kecil-kecilan gue memang. Pakai bros lagi dah di kepala tapi. Sama ya. Gue cuman mau yang gue suka dari sesi ngobrol kita sama Sophie kemarin itu adalah pasca COVID ini banyak orang yang tingkat stresnya tuh edan-edanan kan. Setuju, setuju, setuju banget. Ya, tingkat stresnya Setuju. tuh edan-edanan gitu. Jadi eh, lu bisa survive hari ini dalam keadaan sehat, keluarga lu masih bisa ketawa-ketawa, lu masih bisa makan, tercukupi, lu masih punya wifi buat nonton siaran duet, ya, lu masih punya baterai buat nyolok listrik, Iya, listrik buat nyolok baterai, iya lu ngerti iya, ya maksud gue, ya bisa mainan gadget gitu. We survive, true. we survive. Ya, Resti tadi nanya, ini apa Avoskin? Ini Avoskin Patenol, aku pakai buat kulit breakout. Jadi kalau merah-merah aku pakai ini dia. Setuju. Tadi ada yang bilang, oh ini Kaya juga bilang gitu ya, bahwa selama pandemi ini banyak yang stresnya build up. Jadi dia makin 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 tebel gitu ya. Apa namanya? Gue mau bilang bahwa tadi ada yang bilang, ada yang komen, hidup di desa tuh lebih lebih tenang. Hmm. Somehow iya. Tadi gara-gara lo ngomong gitu ya bahwa kalau di desa kan desa nelayan semua nelayan, desa petani semua petani. Dia tidak majemuk, lo ngerti nggak? Homogen. Hmm. Sehingga problemnya sama. Mungkin yang paling tinggi adalah ini ya sikut-sikutan gitu kayak persaingan karena kan mereka sama terlalu homogen. Tapi dengan adanya kesamaan itu menurut gue less stress tuh kalau dibanding dibanding kita yang tinggal di kota besar dengan kemajemukan yang sangat tinggi ini. True. Gue Ya, setuju. Gue setuju. Itu kan the paradox of choice. Semakin banyak pilihan, semakin banyak mau, semakin bingung. ya, Itulah kita saat ini. ya, Sosial media kan menghadirkan pilihan dalam hidup kita banyak sekali, Web. betul. So many choices gitu. Yes. Hari ini aja kita punya dua pilihan tuh. Mau orange serumnya apa mau ini. Dipilih aja. Sama apa ya? Gue punya cerita ya dari teman gue yang kerja di TikTok. Dia handle TikTok Shop. Ini bisa jadi Hmm. teman-teman. Bicara mengenai kemajemukan dan hidup sederhana. Ya, Dia pernah datengin satu vendor ya. ya. Vendornya dia jualan daster. Kebalik botak lu kalau mau ngasih lihat. Terus Kenapa sih lu gitu-gitu? Gue juga mau. enggak sah. Lu cerita aja tadi soalnya di komentar ada yang nanya, itu yang satu lagi apa?
Oh, layarnya mesti dibalik karena kita belum mirroring. Udah lanjut terus udah gitu dia datang ke berarti ini penjual lah ya si yang jualan daster ini ya. Gitu. Gue gak mau kalah dong. Kenapa lo? Ya Allah Tuhan Gusti. Lanjut lanjut terus. Iya. Dia jualan daster, ya Iwa. Terus salesnya itu gila-gilaan, Wat. Mm-mm. Salesnya itu gila-gilaan gitu ya. Hmm. Terus duitnya tuh sampai kayak numpuk gitu loh, di numpuk gitu. Terus as a form of appreciation didatengin lah gitu ya. Itu tugasnya temen gue kan untuk membina Ya. gitu ya. Bo, ini tuh ya dari airport menuju ke desa itu tuh berjam-jam dia mesti naik mobil. Dari Ya. desa menuju rumah si ibu penjual daster itu berjam-jam lagi naik mobil. Jadi Terus? asli ini di pelosok punya Indonesia. Ah, terus? Wet, dia itu uangnya udah MM-an jualan daster di Ah, TikTok Shop. Salah satu seller top. Tapi terus? dia mempertahankan kehidupannya. Dia Ah, masih tinggal di gubuk. iya. Dia nggak punya tuh mobil Porsche walaupun dia mampu. Mobil Mini Cooper, mobil Wuling dia nggak punya, Nek. Dia nggak Hmm. jinjing tas Lady Dior si ibu, Mm-mm. enggak. Dia tetap Lindi punya nggak dia Lindi? Lindi gitu, dia nggak pakai bros Rinaldi Ayunardi dia enggak. Enggak, enggak. Si ibu ya udah tetap begitu yang dia lakukan, dia tetap tinggal di desanya. Yang dia lakukan, dia bangun perairan untuk tanah Warga. sekitar. Heeh. Ya udah Wow. duitnya tuh dia kumpulin di bank gitu. Nggak ada yang berubah. The moral of the story from this very inspiring lady yang jualan daster di TikTok Shop adalah kalau lo tahu when you if you know when to say enough. Kenapa sih lo ketawain gua? Enggak, Adi mancing. Iya, Apa? gue setuju sama lo. Enough. Iya. Itu yang susah tau nggak sama orang modern. Merasa cukup itu sulit sekali. Itu sulit sekali merasa cukup. Iya. Tadi tuh kenapa gue ketawa bukan gue ngetawain lo. Lo tuh suka sensitif ya. Lo tuh sensitif dan nggak mau kalahan orangnya. Ya, kulit gua Adi tuh bilang sensitif. gini, Mas Iwet, Mas Dave, kalau minum kopi nggak pakai gula tuh pamit ya. Pahit. Mas Adi, Mas Adi, Mas Adi. Oh Kalau ada. kalau perusahaan udah nggak mampu bayar karyawannya itu pamit ya? Pailit ya maksud lo ya? Iya. Nggak tepat. Aduh, nggak gitu. Tapi gue setuju tuh. Um, untuk bisa merasa cukup itu salah satu hal yang harus sangat dipelajari sih. Karena apalagi lu tinggal di kota besar ya. Lu tinggal di kota besar tuh kan lu terpacu terus sama sekeliling lo ya. Terus di situ lu merasa tidak cukup gitu. Maksud gue gini ya. Misalnya lu punya usaha aja. Em, apa ya? Gue tuh sebenarnya punya cerita tapi nggak mungkin gue ceritain sekarang. Nanti deh besok. Lu tuh Iya, spill gue lagu ceritain deh. deh. Kenapa sih Nggak, gue ceritain deh. Jadi, spill-spill tipis begitu? iya, iya. Jadi, gue tanpa menyebutkan perusahaannya apa, tapi dia cerita bahwa misi dari perusahaan tersebut itu adalah menjadi berguna untuk banyak orang. Oke, menjadi berguna untuk banyak orang ya. Ini kan mirip kayak cerita yang tadi lo ceritain tadi gitu. Terus, kenapa? Gue tuh distracted. Sorry bentar ya. Gue tahu cerita lu tuh akan menyentuh sanubari kalbu. Boleh nggak sih gue tuntaskan dulu nih daripada jadi jerawat lagi sia-sia nih serum Avoskin gue. Mas Adi, nama TK-nya Upin Ipin tuh tadinya mesra ya? Itu gue nggak tahu loh. Sebenarnya apa sih, Bu, TK-nya dia? Gue juga nggak tahu ya. Lah, kenapa lo tadinya mesra lo omongin? Ya gue pengen ketawa aja.
Tadika Mesra namanya. Oh, namanya Tadika Mesra, nama TK-nya. Ya mana kita tahu kan, kita nggak nonton Ipin Upin ya. Gak lucu ya ternyata. Iya. Ini tuh harus yang semua orang paham. Kita nggak paham, kitanya kurang lucu. Orang-orang mah pada Iya. lucu. Sama kayak kemarin apa namanya lawakan sama Cece Karamel. Kenapa? Iya bingung, akhirnya dia kayak apaan sih nih om-om nggak lucu deh. Ya udah, lu mau cerita sebelum kita tutup, lu mau cerita inspirasional. Ini cerita dari Sanubari College, Bu. Jadi misinya dia adalah menjadi berguna untuk banyak orang, gitu ya. Terus gue tanya, berarti perusahaan lo tuh nggak ngejar kayak keuntungan, ngejar profit. Tuntasin aja deh lawak-lawakan lo, besok aja cerita gue. Oh, lu mah orangnya gede ambek deh. Oh. Mas Adi, buah dari Arab buat buka puasa itu namanya trauma ya? Kurma! Sebel banget. Lu sih yang pada nonton, lu ngegodain gue. Udah tau gue gampangnya orang distracted. Heran. Udah tau si Iwet mau cerita tuh dari Sanubari Kalbu, apalah sosial, menyentuh, apa. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Lu mah Kapan-kapan ngambek. aja guys. Apa? Kalau ada waktu. Kalau mungkin teman gue lagi konsentrasi. Ya. Gue selalu disindir. Kalau dia nanya, dia minta gue nanya balik. Katanya gue nggak perhatian. Gue tanya. Sekarang gue mau cerita, lihat. Gue mau cerita serius, dia main lawak-lawakan. Gimana menurut lo guys? Oke, gue konsentrasi. Nggak usah. It's okay. Nggak apa-apa. Nanti gue bikin konten sendiri aja. Lo pada tonton di VT gue guys. Nggak usah. Gue nggak usah bikin di live ini. It's okay, nggak masalah. Banyak juga yang nonton VT gue. Banyak. Mas Adi, kalau garam itu rasanya asing ya? Asin. Mas Adi, kalau ibu-ibu habis pakai ciput, itu pakainya pundung ya? Kerudung. Aduh, gue takut benang gue putus deh. Aduh, capek. Lu sih, gue tuh nggak bisa nih dikenal-kenalin beginian. Gempa bumi kecil-kecil tuh rindu ya? Apaan sih rindu? Gempa bumi kecil-kecil. Kok rindu? Gempa bumi kecil-kecil. Heeh. Ih aneh ya? Enggak aneh. Lindu. Lindu apaan sih? Lindu apaan? Bahasa Jawa. Oh, Nggak mulai. tahu. Jadi lu jadi cerita apa enggak, Botak? Apa besok aja? Enggak. Besok aja. Udah selesai juga. Udahlah, ngapain? Nah, gue akan tutup dengan abis ini gue akan coba cari ada apa enggak di keranjang kuning showcase gue. Kalau ada akan gue sematkan, teman-teman cari aja di showcase aku ya, di TikTok aku. Iwet, lu bisa sematkan showcase juga gak sih? Bisa. Lu taruh dong yang tadi kita omongin. Orang-orang di TikTok kan senengnya gitu. Kalau kita bahas ada di showcase-nya. Jadi mereka tinggal cari. Ya. Oke. Oke, teman-teman sayang, selamat beribadah. Sekarang hari Jumat, berarti kita ketemu Senin. Ada yang nanya. Ini diulang sekali lagi ya. Yang hijau ini Panthenol Serum. Itu untuk skin barrier. Dia sangat baik kalau kulit lo lagi trouble, merah-merah, iritasi. Ini ibaratnya kayak P3K lo. Pakai pagi dan juga malam hari. Oke? Panthenol Serum from Avoskin. Kalau yang Dave punya, itu lebih untuk mencerahkan. Karena dia kaya dengan vitamin C. Dikasih lihat Dave, biar pada lihat. Nanti juga akan ada di kontennya Dave, kontennya Iwet, pakai keranjang kuning. Gitu. Ada yang bilang, ini baik deh, South Jack. Avoskin, please sponsorin om-om ini sampai 2028. Thank you.
2008 udah lewat dong. 2028. Oh. Mas Adi mau nanya, boleh nggak Mas Adi? Mas Adi mau nanya. Itu tuh kalau penari-penari Jaipongan tuh badannya tuh patenol ya? Benar.